Bangsa Eropa yang pertama kali mendarat di Indonesia adalah Portugis, yaitu di daerah Malaka pada tahun 1511 Masehi. Kemudian, bangsa Eropa yang tiba di Indonesia selanjutnya adalah Spanyol, tepatnya di Tidore, Maluku pada tahun 1521 Masehi. Lalu disusul oleh Belanda di Pelabuhan Banten pada tahun 1596 Masehi. Seperti bangsa Eropa lainnya, faktor kedatangan Belanda ke Indonesia pada akhir abad ke-16 tersebut adalah untuk mencari rempah-rempah yang pada waktu itu harganya setara dengan emas. Kekayaan rempah-rempah yang dimiliki Indonesia kemudian memicu persaingan antara Belanda dengan bangsa Eropa lain yang lebih dulu sampai di Kepulauan Nusantara. Bahkan ambisi mereka untuk menguasai rempah-rempah juga menimbulkan persaingan antar kelompok atau kongsi dagang mereka sendiri. Kenyataan ini mendapat perhatian khusus dari pihak pemerintah dan parlemen Belanda, sebab persaingan antar kongsi juga dapat merugikan kerajaan Belanda sendiri. Untuk mengatasi hal tersebut, seorang kepala menteri, Johan van Oldenbarneveldt, mengusulkan agar antar kongsi dagang saling bekerja sama untuk membentuk sebuah perusahaan yang lebih besar. Ia juga mengusulkan kebijakan tentang kepemilikan saham. Dengan campur tangan Pangeran Maurits, akhirnya kongsi dagang Amsterdam, Zeeland, Delft, Rotterdam, Hoorn, dan Enkhuizen bersedia bersatu di bawah satu panji perusahaan. Mereka menggabungkan diri, membentuk VOC. VOC ini berdiri pada tanggal 20 Maret 1602 di Amsterdam. Markas besar para dewannya juga berkedudukan di kota ini. Setiap kongsi dagang memiliki saham di VOC. Selain itu, VOC juga menjual sahamnya secara terbuka. Maka, dari tukang cukur, tukang roti, pemilik warung, sampai pedagang besar ikut beli saham dan mereka dapat andil di VOC. Inilah sejarah perusahaan kapitalis multinasional pertama kali di dunia, yaitu VOC. Kekayaan VOC diperkirakan mencapai 7,8 triliun US dollar atau setara 20 kali lebih besar dari perusahaan modern sekarang, termasuk Google dan Apple. VOC dipimpin oleh suatu dewan pengelola atau majelis para pengurus yang terdiri dari 17 utusan dari 6 kamar dagang yang sudah dilebur tersebut. Ke-17 pemimpin itu dikenal dengan sebutan Heren 17 atau 17 tuan. Sementara itu untuk level manajerial ada 60 direktur yang terdiri dari 20 orang wakil dari Amsterdam, 12 wakil Zeeland, dan 7 wakil untuk 4 kamar dagang kecil lainnya. Sebagai organisasi yang mencakup semua kongsi dagang Belanda, pemerintah Belanda memberikan keistimewaan kepada VOC berupa hak oktroy. Hak tersebut antara lain menyebutkan bahwa tidak satu pihak pun selain VOC yang dibolehkan mengirimkan kapal-kapal dari negeri Belanda ke Nusantara. Hak oktroy pun memberikan keistimewaan lain kepada VOC untuk memiliki armada militer sendiri, termasuk mempersenjatai personil dan kapal-kapal mereka. Bahkan VOC diizinkan untuk memiliki mata uang sendiri untuk menjalankan aktivitas perdagangannya. Melalui oktroy, pemerintah Belanda juga memberi kewenangan VOC untuk membangun benteng-benteng, mengerahkan serdadu, mengikat perjanjian dengan raja-raja, dan mengangkat hakim-hakim. Wow, luar biasa. VOC adalah sebuah perusahaan namun berasa seperti sebuah negara. Maka dapat kita bayangkan dengan kekuatan modal dan kewenangan yang sedemikian besar itu, VOC mampu menjajah Indonesia selama 350 tahun. Namun, pada awalnya, para dewan di VOC ini tidak dapat menjalankan tugasnya secara cepat dan efektif karena kedudukannya berada di Amsterdam. Berawal dari permasalahan ini, kemudian diciptakan jabatan baru dalam VOC, yaitu Gubernur Jenderal, yang bertugas mengendalikan kekuasaan di negeri jajahan Belanda. Gubernur Jenderal VOC yang pertama adalah Pieter Both, yang akhirnya menjalankan tugasnya. Pada tahun 1610 Masehi, Pieter Both mendirikan pos perdagangan VOC pertama di Indonesia, yaitu di Banten. Di tahun yang sama, ia pergi ke Jayakarta atau Jakarta dan berhasil menjalin hubungan baik dengan penguasanya, yaitu Pangeran Wijaya Krama.
Pada tahun 1611 Masehi, Peter Both mengadakan perjanjian dengan Pangeran Wijayakrama guna membeli sebidang tanah yang berlokasi di sebelah Muara Ciliwung. Tanah inilah cikal bakal Batavia yang kemudian menjadi pusat kekuasaan VOC di Indonesia. Pada tahun 1619 Masehi, J.P. Kun menjabat sebagai Gubernur Jenderal VOC. Pada masa pemerintahan J.P. Kun, VOC berhasil menguasai Jayakarta dan membakar seluruh isi kota. Di atas puing-puing kota itulah J.P. Kun membangun kota baru yang diberi nama Batavia. Kota inilah selanjutnya sebagai pusat kekuatan VOC di Indonesia. Inilah sejarah pertama kali penjajahan di Indonesia. Kedatangan VOC adalah awal dari jalan panjang penjajahan itu. Namun bagi Belanda sendiri, kejayaan VOC adalah zaman keemasan. Mereka menguasai jalur perdagangan yang membentang mulai dari Tanjung Harapan di Afrika sampai dengan Jepang dan Nusantara di Asia.